gitu ya, atau iming-iming atau kalian takut sama hukumannya, karena ada hukuman maka kalian melakukan suatu tindakan tersebut. Nah, keyakinan kelas ini anak-anak berbeda dengan peraturan kelas yang ada di misalnya komunitas ya. Nah, keyakinan itu kami harapkan nanti akan tumbuh di dalam diri kalian ya. Tapi keyakinan kalian untuk mewujudkan kelas yang seperti apa yang kalian mau ya, atau pembelajaran seperti apa yang kalian mau. Jadi kalian tuliskan di kertas post-it ini ya, sticky note ini ya, nanti aku akan berikan dan juga kalian seperti sudah melakukannya. Nanti setelah kalian memikirkan, misalnya aku contohkan ya, kalian itu ke sekolah misalnya, atau dalam pembelajaran di kelas, kalian itu mengharapkan suasana seperti apa sih? Nah, yang membuat diri kalian semangat belajar, mulai nyaman di kelas dari segala unsurnya, misalnya dari pembelajaran, dari gurunya, mungkin dari teman-teman kalian, seperti apa yang kalian mau. Nanti ketika kita sudah diskusikan atau sepakati keyakinan kelas, baru akan berikan kesempatan nanti mungkin sekretaris kelas ya, yang akan menulis di sini ya, yang sudah menjadi kesimpulan gitu ya, ditulis di sini dan nanti kalian akan tanda tangan satu persatu sesuai dengan nomornya. Nah, setelah jadi nanti kita akan tempel di sini ya, di sudut kelas kita di depan ya. Sudah siap kan? Sudah siap? Oke. Ada yang sudah membawa kertas post-it? Sudah. Kalau belum, Pak Guru akan bagikan lagi. Ini masih yang sisa kemarin ya. Nah, silakan kalau memang kalian sudah membawa. Ada lagi yang mungkin Pak lemnya habis gitu misalnya. Ada? Nih. Oke, kalau memang sudah, silakan siapkan buku kalian. Pikirkan keyakinan kelas yang bagaimana yang kalian ingin. Ya, silakan Pak Guru berikan waktu. Oke, sudah anak-anak? Ya, nah, kalau sudah, kalian silakan tempelkan di depan ya, secara bergiliran ya, jadi sudah tidak double jadinya gitu ya. Jadi kalian tempel dulu di sini ya, nanti Pak Guru akan kelompokkan ada beberapa kira-kira yang diperlukan ya. Oke, dari yang sama-sama tersebut kita akan diskusikan kembali ya, kita akan kumpulkan menjadi satu keyakinan ya. Oke, kita dipakai anak ya. Oke, silakan bagi yang sudah silakan ditempel di depan tempat tulisnya ya, di sini. Ya, silakan anak. Baik, sudah semuanya anak-anak ya? Sudah ya? Nah, kita akan kelompokkan sekarang berdasarkannya sama-sama gitu ya. Nah, Pak Guru akan baca dulu di sini. Saya ingin kelas menjadi kelas penuh ceria. Berarti di sini menyenangkan ya. Kelas yang menyenangkan ya. Disiplin. Saya belajar tanpa risiko. Kelas musik. Peduli lingkungan. Ini lebih ke disiplin ya. Jadi rata-rata di sini kesimpulannya bahwa kalian menginginkan suatu kelas itu yang berbeda. Jadi ada yang menggunakan guru yang tidak jalan, gitu ya. Guru sudah ya. Jadi yang membuat nanti kalian nyaman berada di sekolah sudah tidak ada beban. Kemudian kalian juga tidak takut lagi ke sekolah, gitu ya. Terus di sini ada kedisiplinan anak-anak. Ya, ada anak-anak yang suka mau kelasnya itu disiplin, ya. Jadi
itu disiplin ya. Berarti selalu tepat. Sebelah kanan selalu disiplin gitu ya. Selalu disiplin gitu ya. Saling menghormati ya. Ada lagi pekerjaan lingkungan. Nah, bergerak yang semandang. Kemudian yang kelima apa ini? Setiap orang mendapat rasa jadi itu sudah mewakili semua namanya selalu disiplin ini adalah kemudian menghargai guru, menghargai teman gitu ya. Oke, nah sekarang Pak Guru ya, menulis ya. Dari siapa? Yang menulis ada dua. Saya silahkan ditulis. Oke, kalian tinggal tanda tangan yang lainnya ya. Oke, silahkan ditulis. Pertama-tama saya buka dengan pengajaran umat Om Swastiastu. Baik, di sini perkenalkan nama saya Igi Dewana Kapel sebagai Ketua Komunitas di SD nomor 1 Legian. Adapun kegiatan yang kita akan laksanakan pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif oleh Bapak Kadek Sulastra sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Untuk mempersingkat waktu, adapun agenda pertama yang akan kita laksanakan yaitu doa. Doa akan saya pimpin langsung. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk agenda selanjutnya nanti akan ada sambutan dari Ibu Kepala SD nomor 1 Legian. Setelah sambutan ada penyampaian materi dari narasumber yaitu Bapak Kadek Sulastra SPD. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama kegiatan akan dibuka oleh Ibu Kepala SD nomor 1 Legian. Pada Ibu, dipersilakan.
Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Teknik SD nomor 1 Legian. Astungkara, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan dalam keadaan menyenangkan. Hari ini kita akan menjalankan jadwal rutin kita, yaitu Komjar Guru Tulen tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh teman kita Pak Kadek Sulastra. Besar harapan saya, ilmu yang kita dapat hari ini bisa diimplementasikan di sekolah kita. Demikian sambutan singkat saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk mempersingkat waktu pada kegiatan hari ini, kita lanjutkan penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh narasumber kita, yaitu Bapak Kadek Sulastra SPD. Baik, waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya dari moderator. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian Ketua Komunitas Belajar kita, yaitu Komunitas Belajar Guru Tulen, kemudian Bapak Ibu Guru serta Teknik SD nomor 1 Legian yang hebat, ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mungkin saya akan berbagi ya, atau sharing terkait dengan apa yang sudah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung, yaitu tentang budaya positif, ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, jadi kita akan melakukan suatu sharing atau berbagi gitu ya, bukan bermaksud saya menggurui, tetapi kita lebih sifatnya ke sharing, ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, saya akan sampaikan di apa yang kita akan lakukan selama kegiatan Kombel ini, yaitu ruang lingkup materinya itu yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada restitusi, 5 posisi kontrol guru. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, di sini juga saya akan membagikan praktek baik di dalam berbagi, gitu ya, atau melakukan suatu kegiatan restitusi kepada anak didik kita, salah satu anak didik kita yang berada di kelas 5A. Baik, sebelum ini Bapak Ibu, mari kita berdiri dulu sebentar ya. Berdiri dulu sebentar, mungkin kita akan pemanasan sedikit atau ice breaking. Jadi saya akan siapkan dulu. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin sebentar bisa dipenuhkan dulu di yang di tengah ya, mungkin kita bisa geser ke tengah. Nah, sebentar Bapak Ibu baris jadi 2 aja karena kita punya lorong hanya 2 saja. Ini baris ya. Kita ada bergerak. Perhatikan tunjukkan Bapak Ibu ya. Oke. Bisa diperhatikan. Kita akan gerak-gerak ini ya. Tapi mungkin beberapa gerakan saja. Karena kita tempatnya sempit gitu ya. Jadi gerakannya gini. Jadi panjang ya. Oke, gerakannya. Jadi kita ulang ya dari awal ya. Kita ulang dari awal. Ini kekompakan aja sih ya. Nah, disesuaikan dengan musiknya. Kanan, kiri, kiri, maju, mundur, maju, maju, maju. Kanan, kanan, kiri, kiri, maju, mundur, maju, maju, maju. Oke, kita coba ya. Adalah kanan ya.
Oke, boleh diikuti langsung. Ju, kanan, kiri, maju, mundur, maju, kanan, kiri, maju, bawah, kanan, kiri, maju, mundur, maju. Oke, ini cukup ya. Sudah mentok ya, Oke. Nah, oke. Lagi Bapak Ibu? Lagi. Mungkin bagi dua biar nggak panjang ya dari belakang mungkin ya. Oke, siapa yang mau nyoba nih? Betul mana nih? Kanan. Kanan, kiri, maju. Ya, kira-kira yang mana yang mau dibawa Bapak Ibu? Yang tim barat apa tim timur? Oke, tim barat ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Sudah Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Mungkin silakan minum dulu ya. Ya, yang bawa minum silakan minum dulu. Terus sekarang kita akan lanjutkan dengan materi yang pertama. Saya akan awali dengan ya makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kegiatan menuntun kodrat anak. Nah, kodrat yang dimaksud di sini adalah kodrat alam maupun kodrat zaman dari masing-masing peserta didik kita atau murid kita, agar mereka itu mencapai suatu kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan, baik dia murid kita sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Jadi pendidikan itu sifatnya menuntun kodrat Bapak Ibu ya. Jadi kodrat alam maupun kodrat zaman yang dimiliki oleh masing-masing murid. Jadi seperti yang kita ketahui itu kodrat alam itu berasal dari latar belakang siswa kita yang berbeda-beda ya. Jadi seperti yang sudah Bapak Ibu mungkin ketahui. Kemudian kodrat zaman juga berdasarkan perkembangan zaman yang relevan untuk saat ini. Jadi murid yang zaman dulu dengan sekarang itu pasti tantangan zamannya berbeda ya. Tentunya sangat berbeda. Nah, itu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang masalah pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada bermain cobalah buka gitu ya. Mungkin kita ilustrasikan seperti ini. Misalnya Bapak Ibu sedang bermain gitu ya, sedang bermain buka tutup kepalan tangan. Seandainya gitu misalnya di kepalan tangan Bapak Ibu itu ada barang yang sangat berharga menurut Bapak Ibu gitu ya. Seandainya Bapak Ibu berposisi sebagai tugas A gitu misalnya. Ada misalnya emas atau apapun itu barang berharga yang menurut Bapak Ibu yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu. Kemudian diminta untuk si B gitu misalnya untuk membuka dan lain sebagainya. Jadi ada yang berusaha ingin membuka atau memujuk Bapak Ibu untuk membuka tangan Bapak Ibu gitu ya. Jadi kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mempertahankannya, membukanya, atau seperti apa? Kira-kira apa? Mempertahankannya. Itu barang yang ada di tangan Bapak Ibu itu adalah barang yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Jadi ketika diminta oleh si B untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu dengan mungkin berbagai rayuan, bujukan dan lain sebagainya, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya dibayar, saya bayar 1 miliar nih, atau 1 juta, itu misalnya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Membuka tangan, mempertahankannya, atau bagaimana? Gimana? Mempertahankan? Ya. Ada yang membuka kira-kira? Wah, ini barang saya ini. Ya, Pak Bayu gimana? Mungkin tentang harga gitu ya. Ada yang mungkin membuka. Ada waktu tadi di sebelah sini
tetap menutupnya gitu ya. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Jadi yang mengontrol itu adalah siapa sebenarnya? Nah, diri kita sendiri ya. Jadi apapun itu, walaupun kita dibujuk dan lain sebagainya, tergantung kemauan kita gitu ya. Kalau kita butuh, wah, nah ini ada penghargaan nih gitu ya. Misalnya barang yang saya pegang ini dihargai 1 miliar gitu misalnya, saya butuhkan uang itu gitu misalnya, maka Bapak Ibu akan membukanya. Tetapi kalau misalnya tidak, ya Bapak Ibu akan pasti tidak menutup atau tidak membuka kepala tangan Bapak Ibu. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya posisi kontrol itu kita semua yang menentukan. Nah seperti itu. Nah di sini saya akan sampaikan budaya positif di sekolah itu seperti apa. Jadi budaya positif di sekolah itu yaitu suatu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik ya. Nah, jadi agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini perlu sekali kita kembangkan atau adakan di sekolah seperti itu untuk menjadikan peserta didik kita itu seperti yang keren saat ini ada, yaitu menjadi pelajar yang berprofil pelajar Pancasila seperti itu ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, apa itu makna disiplin? Nah, seperti yang kita ketahui bersama mungkin yang latah mungkin di masyarakat gitu ya, tentang makna disiplin itu mungkin suatu ketaatan terhadap aturan, itu yang kita pahami. Nah, siapa yang setuju misalnya seperti itu? Setuju seperti itu? Mungkin Bapak Ibu juga berpikir seperti itu. Nah, kemudian disiplin itu erat kaitannya dengan hukuman. Nah, kita biasa seperti itu di sekolah ya. Kemudian sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ada kepatuhan di sana Bapak Ibu, pasti ada kaitannya dengan peraturan yang ada di sekolah seperti itu. Nah, seperti apa sebenarnya makna disiplin? Nah, jadi ini ada beberapa pandangan seperti pandangannya Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021. Sebenarnya arti kata disiplin itu adalah belajar ya. Jadi ada artinya itu yaitu belajar. Nah seperti itu. Nah di sini untuk menjadi seorang murid atau pengikut seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti tindakan tersebut atau kegiatan tersebut gitu ya. Pasti ada alasan-alasannya atau nilai-nilai yang dia yakini gitu ya. Jadi itu sebenarnya makna disiplin menurut pandangan dia dosen ya. Begitu juga dengan Socrates dan Plato seperti itu ya. Mereka itu juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Jadi seperti itu ya. Nah dengan kata lain Bapak Ibu, seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Nah seperti itu ya. Terhadap apa yang dilakukan tadi, karena mereka itu mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu berarti nilai-nilai yang sudah dianggap secara universal itu yang terbaik seperti itu ya. Jadi contohnya misalnya seperti sekarang itu ada di profil pelajar Pancasila gitu misalnya. Nah, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu gitu misalnya saya contohkan saja di sini nilai-nilai kebajikan universal itu seperti misalnya yang terdapat dalam komponen profil pelajar Pancasila, yaitu misalnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global. Nah seperti itu. Jadi itu nilai-nilai kebajikan universal banyak sekali Bapak Ibu. Nah ini kebetulan seperti kurikulum kita saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Jadi goal kita saat ini adalah mencapai profil pelajar Pancasila seperti itu ya. Jadi nanti ada kaitannya juga dengan keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Nah ini saya lanjutkan, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya pada dasarnya mungkin kita merasakan semuanya ya. Jadi yang pertama seseorang itu akan melakukan sebuah
tindakan itu berdasarkan atas apa gitu misalnya, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan pasti ya. Nah, kita melakukan suatu tindakan itu takut untuk dihukum atau takut membuat orang lain tidak nyaman. Nah, itu pasti ya. Kemudian yang kedua itu ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita itu bisa melakukan suatu tindakan supaya misalnya ada iming-iming imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya misalnya atasan, teman sejawat, itu misalnya kita melakukan itu. Ya, ada target-target yang ingin kita capai. Kemudian yang terakhir itu ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ada motivasi kalau yang terakhir ini namanya motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi berdasarkan nilai-nilai yang seseorang yakini gitu ya, nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Jadi motivasinya itu benar-benar dari dalam diri, terlepas dari adanya hukuman, terlepas dari adanya penghargaan atau reward yang akan diberikan seperti itu. Nah, jadi ini ada 3 perilaku manusia yang tadi itu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu ada motivasi eksternal. Jadi ada yang mempengaruhi di luar hati nurani dari seseorang itu. Mungkin seperti tadi ada hukuman, kemudian ada penghargaan. Kalau misalnya yang ketiga tadi itu adalah motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Nah, ini Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Jadi hukuman ini atau punishment, nah, itu adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas kesalahan yang dilakukan misalnya. Nah, apakah Bapak Ibu pernah melakukan ini? Menghukum gitu misalnya? Pernah ya? Di dalam mengajarkan siswa misalnya menerapkan hukuman. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah? Pernah? Pernah nggak? Pernah. Ya pernah ya. Saya pun mengakuinya. Nah seperti itu ya. Mungkin kalau murid kita atau peserta didik kita melakukan suatu kesalahan, kita biasa memberikan hukuman seperti itu. Nah, pasti bahaya atau dampaknya memberikan hukuman itu gitu ya. Jadi waktu ini saat kita diskusi kecil, ini ada disinggung sedikit, berhenti memberikan hukuman. Nah gitu ya. Kalau nggak salah saya baca di di refleksi atau masukan teman-teman seperti itu. Nah di sini kita belajar tentang ini Bapak Ibu. Nah jadi ini kita baca sedikit ya. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi yang namanya hukuman itu pasti menyakitkan kepada yang menerimanya, kan begitu ya. Kemudian ada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ya pasti bedanya nanti gitu ya. Nah, kemudian ada restitusi. Jadi restitusi ini adalah merupakan pilihan. Jadi kita memberikan si pelanggar gitu misalnya yang melanggar aturan dan sebagainya, keyakinan keras itu kita memberikan mereka pilihan dan mereka sendiri yang memilih jalan keluarnya seperti itu. Jadi kita meningkatkan kesadaran dan motivasi intrinsiknya sebenarnya, bukan motivasi ekstrinsik dari yang melakukan itu gitu ya. Nah misalnya di sini ada negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya. Nah ada kata ancaman di sana Bapak Ibu. Nanti awas kamu. Nah seperti itu. Kemudian posisi netralnya itu, nah di konsekuensi misalnya lakukan apa yang saya katakan, gitu misalnya. Kemudian yang positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah ini lebih ke restitusi. Nah sebentar Bapak Ibu, kita akan mulai kuisis dulu ya. Nah tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi di dalam kuisis nanti Bapak Ibu akan memilih apakah pernyataan itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Jadi seperti itu ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Coba silakan masuk ke link yang saya tadi bagikan di grup. Iya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Siapakah yang mendapatkan nilai tertinggi sebenarnya?
Jadi hati-hati Bapak Ibu akan diserang oleh Bapak. Seperti contohnya tadi Bu Okta menyerang Pranita. Media, ya. Nah ini tentang hukuman dan konsekuensi. Silahkan dibaca dengan baik. Ketiga. Selesai? Sudah? Oke. Biasanya yang terlihat di depan itu biasanya berbeda dengan hasil akhirnya ya. Nah kadang-kadang begitu. Jadi karena masih ada Bapak Ibu yang mengerjakan, seperti Pak Jun baru mulai juga. Bu Christian baru jawab satu kayaknya udah salah satu nih kayaknya. Ya, gimana? Ya, dari cepat ya. Oke, selamat untuk Bu Putri. Kemudian yang keduanya Pranita, kemudian yang ketiga adalah Bu Nidia. Ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu tentang sedikit ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Itu apa kira-kira? Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Itu termasuk apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu sudah pasti hukuman Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang contoh konsekuensi tadi yang Bapak Ibu ingat yang mana? Membersihkan meja gitu ya, yang tertuang cairan gitu misalnya, itu konsekuensi. Nah, jadi tujuannya di sini Bapak Ibu kita membedakan hukuman sama konsekuensi ini, kita diharapkan gitu ya mengurangi hukuman kalau bisa itu tidak ada hukuman lagi seperti itu ya. Kita lebih mengarahkannya ke konsekuensi. Jadi menyadarkan murid itu bahwa setiap tindakan yang dilakukan itu pasti ada risiko dan konsekuensinya seperti itu. Jadi supaya tidak ada lagi hukuman fisik gitu istilahnya, misalnya yang bisa menyakitkan hati dari anak tersebut dan akan berakibat terhadap mentalnya ke depan seperti itu. Seperti yang kita juga lakukan atau alami Bapak Ibu, siapa yang mungkin pernah ingat ketika kita sekolah dulu, ketika kita dihukum sama guru gitu ya, mungkin sampai sekarang pasti kita masih ingat gitu ya, karena itu akan tersimpan di memori kita karena suatu ketakutan, mungkin trauma dan lain sebagainya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya pun mengalaminya dulu. Nah, ketika sekolah dulu saya dihukum oleh guru bahasa Inggris karena saya tidak bisa bahasa Inggris ya. Nah, seperti itu tidak main-main hukumannya, jalan jongkok keliling lapangan banteng di sunginya ya. Jadi itu membekas sekali gitu ya, sampai sekarang saya masih ingat, dan mungkin sama gurunya juga saya masih ingat gitu ya. Jadi sama seperti murid kita sekarang Bapak Ibu, kita pasti diingat sama murid kita ketika kita memberikan hukumannya seperti itu. Jadi mungkin lebih mengarahkan ke konsekuensi ataupun nanti restitusi ya. Nah, seperti apa itu restitusi? Nah, kita akan lanjutkan lagi materinya. Ini dampak atau efek negatif dari hukuman itu melukai anak, kemudian mempengaruhi otak anak yang bisa artinya menyimpan suatu ketakutan gitu ya, yang mindset anak seperti itu yang berkepanjangan, itu mengganggu psikologi anak, kemudian adanya trauma sehingga adanya juga depresi. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, misalnya penghargaan itu juga tidak baik Bapak Ibu ya. Jadi kita memberikan suatu penghargaan itu juga sebenarnya itu ada efeknya. Nah, yang pertama misalnya ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, yaitu penghargaan itu efektif jika
kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Misal contoh, kita sering sekali memberikan penghargaan kepada anak-anak di kelas gitu misalnya. Misalnya anak-anak yang petugas piket yang terbersih gitu misalnya, kita memberikan penghargaan. Pasti kadang-kadang anak-anak itu termotivasi ekstrinsik atau dia mengandalkan penghargaan yang dia lakukan. Coba aja nanti ketika tidak ada penghargaan, pasti dia tidak akan melakukannya lagi, seperti itu ya. Jadi motivasi ekstrinsiknya masih dominan seperti itu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini, nah apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jadi hukuman itu bersifat satu arah Bapak Ibu. Mungkin kita menekan kepada si yang membuat salah seperti itu. Nah, tidak terencana, dapat berupa fisik maupun psikis. Ya, jadi seperti itu membuat murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana. Jadi terencana dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya akibat dari apa yang dia lakukan. Jadi itu seperti suatu kesepakatan seperti itu ya. Jadi ketika kamu misalnya telah mengikuti kegiatan pembelajaran, mungkin konsekuensinya kamu akan mengikuti atau mengejar ketertinggalanmu selama 10 menit atau menghilangkan waktu istirahatnya seperti itu misalnya. Ya, itu termasuk ke konsekuensi. Kemudian restitusi bersifat rencana atau berdasarkan kesepakatan bersama dan proses kolaborasi aktif gitu ya. Dan jadi restitusi ini kita mengarahkan siswa itu membangun kesadarannya sendiri. Jadi ketika melakukan sesuatu itu kita jangan jatuhkan mentalnya dulu gitu ya. Ngapain kamu melakukan hal itu dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu bahwa melakukan suatu kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, nanti ada prakteknya Bapak Ibu di segitiga restitusi ya. Dan kita langsung mengejudge karena itu bahwa kamu itu gagal gitu ya, karena sudah melakukan suatu tindakan yang salah seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan keyakinan apa yang kamu langgar dan lain sebagainya seperti itu. Nanti saya akan lebih jelaskan itu. Nah, ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada yang Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Ada nggak kira-kira? Belum ada. Belum ada ya. Mungkin kita harapkan gitu ya nanti ya. Kalau di kelas saya ada. Nah, kebetulan sebelumnya saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Jujur aja sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya nggak tahu keyakinan kelas itu apa, gimana caranya buat gitu ya. Hanya sekedar peraturan, kadang peraturan saya jadikan keyakinan kelas, kesepakatan kelas gitu ya. Dan nggak tahu bedanya gitu ya. Jadi keyakinan kelas ini berangkat dari nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu yang seperti tadi misalnya kemandirian gitu ya. Nah, bedanya dengan peraturan kelas itu, kalau peraturan kelas kan dilarang ribut gitu misalnya kan. Nah, jadi itu sifatnya ke bahasanya negatif Bapak Ibu. Nah, gitu misalnya kalau misalnya keyakinan kelas mungkin menjaga ketertiban kelas seperti itu ya. Jadi lebih ke bahasa ya itu. Jadi keyakinan di sana. Mungkin kemandirian gitu ya, sopan, kemudian bertanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, jadi mirip dengan kesepakatan kelas seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas itu. Jadi ada nanti ya contohnya di sini kata-katanya itu ada. Jadi keyakinan kelas. Itu mungkin Bapak Ibu kalau belum misalnya membuatnya, mungkin saya akan berbagi sedikit di mungkin teorinya sekarang ya. Kesempatan yang berikutnya mungkin di pembal berikutnya kita akan coba praktek membuat keyakinan kelas. Nah, di mana Bapak Ibu akan mungkin kita posisikan seperti workshop gitu ya. Jadi satu jadi guru, yang lainnya jadi siswa gitu misalnya ya. Nah, karena keterbatasan waktu kita hari ini, saya bagikan sedikit-sedikit saja dulu tentang teorinya gitu ya. Kemudian keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, jadi secara bersama ya, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama seperti itu ya. Lanjut, nah pembentukan keyakinan kelas ini, nah, jadi itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret gitu ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang universal, jadi umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada yang jangan
dilarang, seperti itu tidak ada ya. Jadi keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat oleh siswanya. Nah kalau bisa, pengalaman saya membuat keyakinan kelas di kelas itu, kalau bisa kita berangkat dari keinginan siswa itu sendiri, jangan kita mengarahkan mereka dulu gitu ya, supaya natural jadinya. Dan di keyakinan kelas itu kalau bisa ada komitmen di bawahnya, mungkin karena kita membentuknya bersama siswa, ada tanda tangan mereka gitu ya. Jadi mereka itu akan lebih menyadari bahwa ini loh nilai-nilai yang kita yakini di kelas. Nah, seandainya mereka melanggarnya, kita akan tanyakan balik keyakinan kelas apa yang sedang kamu langgar, seperti itu. Jadi menumbuhkan rasa kesadarannya. Nah ini misalnya salah satu contoh, ini ada peraturan gitu ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Nah gitu ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah seperti itu bahasanya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Itu misalnya berkomitmen gitu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah ini lebih ke nilai keselamatan, menghormati orang lain, seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan dasar Bapak Ibu. Ini tidak nanti di kelas rendah gimana caranya Pak gitu misalnya. Sederhana aja Bapak Ibu. Jangan kita artinya kelas rendah itu apalagi kelas 1 ya yang belum bisa lah seperti itu. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana saja yang mudah mereka mengerti. Jadi kalau kelas tinggi sih sepertinya tidak ada masalah seperti itu ya. Nah jadi ini Bapak Ibu mungkin diagramnya. Nah peraturan kelas itu mungkin sebagai dasar ya dalam membuat keyakinan kelas. Jadi dengan adanya keyakinan kelas itu kemudian adanya lingkungan yang positif, itu yang kita harapkan. Kemudian dari lingkungan yang positif itu akan timbul budaya positif. Nah itu yang perlu kita kembangkan ke depannya. Jadi Bapak Ibu saya harapkan nanti mungkin setelah saya gitu ya timbul lagi motivasi Bapak Ibu untuk mengikuti untuk mengembangkan budaya positif dan juga mungkin meneruskan menjadi CGP gitu ya. Nah itu diharapkan nanti. Nah di sini juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah sebelum saya jelaskan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di pikiran Bapak Ibu apa? 5 makanan, apa lagi? Sandang, pangan, papan, itu baru 3. Terus lagi 2 apa? Kesehatan mental ya. Terus apa lagi? Emosional gitu ya. Tapi bukan mengarah ke sananya Bapak Ibu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu, nah ini sering sekali saya mungkin kita kurang menyadarinya gitu ya. Nah, jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah di sini yang Bapak Ibu sebutkan tadi, sandang, pangan, papan itu termasuk ke yang mana kira-kira? Bertahan hidup. Jadi ini lebih luas lagi gitu. Ya, silakan Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar itu yang pertama pasti tentang survival ya, kebutuhan bertahan hidup. Nah itu. Terus kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima gitu ya. Nah ini juga ya jangankan kita murid juga perlu ini ya 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Jadi kita pasti memerlukan kebebasan Bapak Ibu. Kita pasti kadang-kadang tidak suka terikat gitu ya. Jadi perlu memerlukan kebebasan. Itu juga dengan murid yang sering misalnya tidak diam-diam di kelas gitu ya. Mungkin kebutuhan dasar mereka yang ini yang belum terpenuhi ya. Jadi kebebasan, dia inginnya yang belajarnya nggak diem di meja gitu aja ya. Yang duduk di bangku saya maunya lari gitu misalnya. Atau di lapangan. Nah, itu sebenarnya mungkin penyebabnya ada satu kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan. Nah ini termasuk juga kalau misalnya muridnya uring-uringan gitu ya, mungkin mereka kebutuhan tentang kesenangan ini yang belum terpenuhi. Kemudian ada penguasaan atau pengakuan. Nah ini kadang-kadang Bapak Ibu yang muridnya mungkin suka memukul temannya gitu misalnya ya,
mungkin dia kurang pengakuan gitu ya bahwa dia tuh jago gitu ya. Mungkin kadang-kadang nih, kadang-kadang siswanya ikut karate gitu ya, silat dan lain sebagainya, pasti diterapkan ke temannya nih. Nah gitu misalnya kadang-kadang dia baru bisa satu jurus udah diterapkan untuk memukul temannya. Nah gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin ini yang belum terpenuhi di dalam dirinya, yaitu pengakuan. Jadi kita nggak mengakui dia itu hebat gitu misalnya ya. Wih kamu udah mengikuti silat nih. Jadi misalnya dia perlu pengakuan seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu dia ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini perlu sekali kita perhatikan, terutama kita menghadapi masalah-masalah tentang murid kita di sekolah. Terutama ini kebutuhan kasih sayang juga Bapak Ibu. Kalau di rumahnya dia kekurangan kasih sayang gitu ya, kadang-kadang di sekolah dia mencari perhatian. Ya contohnya saja murid kita si S gitu ya, itu sepertinya seperti itu. Ya dari dulu mungkin Pak gurunya sampai sekarang juga masih sama ya. Dia selalu mencari perhatian di sekolah. Mungkin di rumahnya kurang perhatian gitu ya. Nah itu perlu kita restitusi itu Bapak Ibu. Jadi perlu kita tanyakan ke muridnya, jangan kita langsung ngejudge kamu ini nakal sekali gitu ya. Kamu nakal sekali udah dari kelas 2 misalnya dari kelas 1 tetap aja seperti ini sampai kamu lulus seperti itu ya. Nah jangan kita melakukan itu kalau bisa gitu ya. Artinya kita menekan itu yang sampai itu terjadi gitu ya. Jadi ini perlu. Nah kira-kira ini selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah kira-kira Bapak Ibu di posisi mana nih biasanya? Atau semua saya sudah pernah Bapak Ibu gitu ya. Apa itu 5 posisi kontrol guru? Nah ini. Nah kita memposisikan diri kita penghukum. Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu menghukum muridnya? Pernah ya. Pasti dengan kamu ini dan lain sebagainya. Awas ya. Dan seterusnya. Kemudian membuat merasa bersalah, misalnya contoh Bapak Ibu ketika ada satu muridnya yang tidur gitu mungkin di kelas, Bapak Ibu kasih misalnya lempar satu pertanyaan gitu ya, kamu ini dan lain sebagainya seperti itu ya. Dari tadi Pak Guru perhatikan kamu misalnya lain-lain dan lain sebagainya, kasih dia pertanyaan nggak bisa jawab gitu kan. Nah itu termasuk ini membuat merasa bersalah gitu ya. Jadi dia merasa saya salah gitu ya. Kemudian teman, nah ini juga pasti Bapak Ibu pernah melakukan ini. Misalnya contohnya ada kata-kata, tolong bantu Pak Guru ya. Misalnya jangan kayak gitu lagi. Itu misalnya tolong bantu Pak Guru, tolong bantu Bu Guru gitu misalnya ya. Dan lain sebagainya. Kita serasa berteman dengan mereka gitu ya. Nah, terus selanjutnya sebagai pemantau. Nah di sini kita hanya memantau kegiatan yang dilakukan, misalnya contoh Bapak Ibu guru ini punya data-data gitu ya, berapa kali dia melakukan kesalahan di dalam pembelajaran walaupun di kegiatan di luar sekolah gitu misalnya ya. Jadi ada pemantau di sini. Jadi berdasarkan data-data itu Bapak Ibu memanggil siswanya gitu misalnya, kamu ini udah 5 kali dalam catatan Pak Guru sudah melakukan satu tindakan ini dan seterusnya gitu ya. Nah, posisi yang paling ideal, dianggap paling ideal itu adalah manajer Bapak Ibu. Jadi di sini lebih mengarah nanti ke restitusi ya. Jadi kita itu sebagai manajer dalam arti tidak menghukum anak-anak, kemudian kita mengarahkan atau menanyakan kesadarannya anak-anak dalam melakukan itu. Mungkin ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalnya kenapa kamu melakukan hal ini, Pak? Saya di rumah begini-begini. Pak, saya tidak dikasih bekal sama orang tuanya. Nah, pasti anak-anak itu akan mengakuinya perlahan, tapi jangan digalain dulu. Kalau misalnya biasa digalain, anak-anak itu tidak akan mau jujur deh. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Nah, misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu termasuk ke manajer dia ya. Saya lanjutkan aja. Nah, ini contohnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan misalnya, siapa yang mengatakan gitu ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu ya. Saya
kecewa sekali, bu guru kecewa sekali sama kamu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kenapa kecewa ya? Berarti saya salah gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini segitu aja kamu nggak pernah benar melakukannya gitu ya. Itu penghukum. Nah kemudian ayolah lakukan demi bapak atau ibu guru. Ayo lakukan ya anak ya, demi pak guru. Tolong bantu pak guru ya. Tolong bantu bu guru ya. Ayolah tulis nak. Tolong bantu pak guru. Itu misalnya. Nah itu termasuk teman. Kemudian kalau memantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo siapa? Nah itu contoh mantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu manajer membantu. Ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu. Ya, kadang-kadang kita secara sadar ataupun tidak sadar kita mungkin pernah melakukan semuanya ini ya. Nah ini restitusi Bapak Ibu. Mungkin dibaca dengan lancar biasanya ya, biar nggak terpleset gitu ya. Ya restitusi mungkin ini istilah yang baru mungkin ya. Kalau mungkin di guru penggerak tuh sudah hal yang biasa. Jujur saja saya juga baru tahu ketika mengikuti guru penggerak ini. Sebelumnya saya nggak tahu itu. Nah ini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya Bapak Ibu. Dan seperti yang saya katakan tadi, mereka kita sadarkan dan mereka kita tuntut untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, tapi berdasarkan keyakinan mereka gitu ya. Nah, jadi ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya itu yaitu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia tidak menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun dan melihat ke dalam diri ya. Kemudian yang selanjutnya restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakannya. Ya, yang terakhir restitusi itu merupakan penemuan solusi terbaik. Jadi dalam segitiga restitusi itu dalam penemuan solusi terbaik ini ada pada urutan yang ketiga. Nah ini yang dimaksud segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya. Nah di segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapannya. Mungkin bisa nggak dibaca di depan ya? Ada yang pertama, yang mana pertama gitu ya? Yang pertama itu yang di bawah Bapak Ibu ya, yang di dasar yaitu menstabilkan identitas. Nah seperti apa yang saya katakan tadi, menstabilkan identitas misalnya kita jangan mengarahkan anak itu atau menjerumuskan mereka ke hal yang gagal gitu ya. Wah kamu ini melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Dia merasa wah saya udah menjadi murid yang gagal gitu ya. Jadi bahasanya gini, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya sesuatu hal yang wajar. Pak guru aja pernah salah. Nah gitu misalnya ya. Tidak langsung menjerumuskan mereka ke kegagalan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, misalnya kita menanyakan apa sih alasanmu melakukan ini? Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu melanggar dan sebagainya, gitu ya. Benar nggak seperti itu? Nah, seterusnya, yang ketiga menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, di sini keyakinannya nilai-nilai apa yang telah disepakati seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian apa solusi yang kamu tawarkan untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi seperti itu. Jadi ini tahapannya menstabilkan identitas itu yang pertama itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah seperti itu ya. Jadi bukan berarti boleh berbuat salah gitu bukan ya. Jadi kita menstabilkan identitas dari siswa tersebut gitu ya, biar mereka tidak menghujam ke kegagalan gitu ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, ya, itu betul. Kita gambarkan aja pada diri kita sendiri gitu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Jadi ada kata-kata optimis di sini ya, saya bisa. Jadi tidak pesimis. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak siapa sih yang salah, siapa yang benar gitu ya. Kita mencarikan solusinya. Kamu berhak merasa begitu seperti itu. Nah, jadi ini
validasi tindakan yang salah. Nah, ini padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini gitu ya. Jadi hal yang lebih ekstrim dari itu, padahal kamu bisa gitu, boleh dilontarkan Bapak Ibu. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, jadi kita gali apa alasannya seperti itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, seperti kejadian kepalan tangan tadi Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol itu kan kita yang kontrol ya. Ya jadi dia kesel sama temannya gitu misalnya karena barang berharganya itu ingin diambil gitu ya. Maka dia mukul temannya gitu misalnya ya. Nah itu pasti ada dasarnya, Pak, karena HP saya mau dibanting sama teman saya gitu misalnya. Makanya saya kesel, saya mukul wajahnya gitu misalnya. Dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga gitu ya, ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu ya. Nah, terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kemudian baru solusi nanti. Nah, seperti itu. Contoh misalnya nih, saya punya kasus ini real sih, realita Bapak Ibu ya. Ini saya mendapatkan ketika saya akan membuat tugas ini kebetulan dan hari itu terjadi gitu ya. Saya maunya yang natural. Nah, kebetulan Bu Dayu, mungkin Pak Dayu juga menyadari ini kasusnya ini ya. Si Arfian ini dia terlambat sampai di sekolah. Nah, itu pukul hampir jam 8:30 sampai di sekolah ya. Nah, biasanya kan murid-murid kita telat itu paling 7:30 lebih dikit gitu ya. Nah, ini ekstrim. Jadi dia jam 8:30 sampai di sekolah. Terus Bu Dayu menyampaikan, nah sebelum Bu Dayu sih teman-temannya udah menyampaikan, Pak tadi artiannya datangnya jam 8:30 langsung masuk barisan ketika jam olahraga ya. Nah ternyata dalam kasus ini setelah saya melakukan restitusi sama si Arfian, kejadiannya mungkin cukup unik ya saya rasa. Ternyata dia itu kenapa nggak pagi kamu datang sekolah gitu ya. Dia punya prinsip mending saya terlambat daripada saya tidak sekolah Pak, gitu prinsipnya. Saya juga tidak bisa menyalahkan hal itu ya. Mending saya terlambat daripada saya tidak sekolah, gitu kata awalnya ya. Terus saya gali-gali lagi apa yang menyebabkan kamu kayak gitu ya. Jadi dia itu mengaku bahwa kemarin malamnya tuh bapaknya tuh atau orang tuanya punya HP baru nih gitu ya. Kan tidak biasa menggunakan. Dia itu biasa terbangun menggunakan alarm dan dia lupa atau orang tuanya lupa menyetel alarmnya itu. Kemudian sampailah dia bangun jam 7. Wah jam 7 nih, kenapa kamu nggak ya diam aja di rumah gitu. Itu dah prinsip saya tadi Pak, mending saya terlambat daripada saya tidak sekolah gitu. Nah itu. Terus di tengah perjalanan yang uniknya itu dia tetap diantar oleh orang tuanya. Jadi kamu masuk aja nak gitu orang tuanya. Di tengah perjalanan dia sakit perut, nah seperti itu. Dia sakit perut dan ke minimarket, di Sike gitulah, di dekat jembatan Naga itu. Dia berhenti di sana untuk BAB, minjam toilet di sana. Gitu ya. Sampai lama lah bapaknya juga nunggu di sana, baru dia kembali masuk ke sekolah. Nah sampai di sekolah pun dia langsung taruh tasnya, kebetulan itu jam olahraga hari Kamis, kan saru tuh. Dia masuk, udah di barisan pokoknya gitu. Padahal dari paginya dia ada. Nah seperti itu. Saya mendapatkan laporan itu dari teman-temannya dan juga Bu Dayu. Jadi saya konfirmasi ke Arfiannya, begitu jawabannya Bapak Ibu. Jadi seperti apa seharusnya sikap kita gitu ya. Nah itu saya restitusi dan mereka dan artinya si Arfian ini mengakui kesalahannya seperti itu. Jadi keyakinan kelas apa yang dia sudah sepakati dia mengingkarinya gitu ya. Kemudian dia juga sudah melakukan suatu solusi dari kegiatan atau masalah yang dilakukan. Ya, itu orangnya baru. Sudah ada ya. Nah, walaupun di sini Bapak Ibu terlihat ya mungkin tidak begitu jelas ya suaranya ya. Bisa nggak ini ya disambungkan sini? Kenapa?
jadi ini ya itu siswanya. Nah, jadi ini syutingnya tuh di kelas seperti ini ya. Nah, itu si Novan yang membantu dan juga Pak Adit ada di sana. Tadi pagi Pak Guru mendapatkan laporan dari bahwa kamu katanya sampai di sekolah itu pukul 08.19. Jadi Berarti kualitas videonya agak kurang sedikit. Nah, ini termasuk ini ya, apa namanya, menstabilkan identitas. Jadi kesalahan yang dia buat itu adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan seperti itu. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah menanyakan keyakinan kelas, jadi mungkin itu contoh sedikit tentang restitusi ya, praktek restitusi yang saya lakukan
kepada siswa, mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di kelasnya. Nah, pasti ada aja anak-anak yang melanggar peraturan seperti itu ya. Nah, jangan dikerasin dulu, soalnya kadang-kadang kalau kita hukum dan lain sebagainya itu tidak akan timbul kesadaran atau motivasi intrinsiknya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu arahnya ke sana Bapak Ibu ya. Jadi ini testimoninya mungkin kita dipercepat sedikit ya. Nah, jadi ini testimoni dari masing-masing siswa ya. Kebetulan waktu itu saya melakukan kepada 2 siswa. Jadi ada 2 kasus Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Kemudian sekarang mungkin bisa kita lanjutkan ya. Oke, sudah ya. Nah, jadi tadi praktek baik tentang melakukan kegiatan restitusi kepada siswa yang melanggar peraturan atau mengalami masalah di sekolah. Itu contohnya Bapak Ibu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya mungkin karena waktu gitu ya, kita akan melakukan praktek membuat keyakinan kelas. Siapa tahu Bapak Ibu nanti bisa mempraktekannya di kelas masing-masing. Mungkin di kegiatan kombel kita berikutnya ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada diseminasi budaya positif saat ini kepada peserta kombel guru tulen ya, komunitas belajar kita. Terima kasih atas waktunya. Nah, sebelumnya mungkin ada tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan saya berikan waktu mungkin untuk 2 penanya ya sebelum kita tutup atau sebelum saya kembalikan moderator gitu ya. Mungkin atau sekaligus moderatornya yang akan mimpin ya. Silakan. Silakan Pak Ketua ya sebagai moderator, silakan. Terima kasih atas penyampaian diseminasi hari ini dari Pak Kadek Sulastro. Untuk selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu guru jika ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadek Sulastro tadi. Baik, untuk Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan silakan mengajukan tangannya. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, mungkin ada tanggapan untuk presentasi dari atau diseminasi dari Pak Kadek Sulastro tadi. Ya Bu, baik untuk Bu Putri dipersilakan. Jadi kita sama-sama saling menghargai, sama-sama manusia. Jadi sebaiknya saling menghargai itu patut kita junjung ya. Baik itu saat seseorang melakukan kesalahan ataupun saat dia benar, kita harus cari dulu apa yang sebenarnya terjadi. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak Kadek Sulastro sudah sangat memberikan wawasan baru bagi saya. Terima kasih kepada Bapak. Mungkin selanjutnya saya akan coba terapkan bersama murid-murid saya di kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Bu Putri atas tanggapannya. Mungkin dari Pak Kadek Sulastro bisa ditanggapi sedikit dari pernyataan Bu Putri.
Baik, terima kasih Bu Putri atas refleksi ya. Nah itu termasuk refleksi diri ya. Jadi itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru ya setidaknya harus melakukan refleksi diri gitu ya. Jadi mungkin di pandangan kita itu kita menganggap itu hal yang benar gitu ya. Mungkin ke depannya itu kita dalam setiap mengalami atau menghadapi suatu masalah kita harus melihat dari berbagai sudut pandang seperti itu ya. Jadi refleksi itu sangat diperlukan untuk kita sebagai guru Bapak Ibu, karena kita dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa kita juga harus berpihak kepada murid. Nah seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kita harus menghamba kepada murid seperti itu, karena kita memberikan suatu pelayanan pendidikan yang maksimal. Nah, jadi kita mengarahkan dan juga seperti tadi misalnya membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, kita tidak bisa semaunya kita aja, tetapi kita berangkat dari kebutuhan yang diperlukan oleh murid seperti itu. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka kita akan bisa mewujudkan merdeka belajar seperti itu ya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Mungkin ada lagi tanggapan dari Bapak Ibu guru yang hadir pada kegiatan diseminasi kali ini. Saya persilakan. Terima kasih. Guru yang lain mungkin jika ada tanggapan boleh langsung memberi tanggapan untuk presentasi dari Pak Kadek Sulastro tadi. Baik, apakah ada lagi tanggapan dari Bapak Ibu guru? Mungkin dari Ibu Kepala. Terima kasih atas waktunya. Baik, dalam kesempatan ini saya cuma sekedar mau sharing tentang kejadian yang pernah kita alami, menyangkut ada salah satu murid kita yang terkenal banget dari kelas 1 sampai sekarang kelas 3, dan kemarin itu sampai melakukan sesuatu hal yang sangat membahayakan temannya gitu. Jadi karena walinya sudah cukup kewalahan untuk menghadapi, jadinya anak itu dipanggil ke ruangan saya. Di sana kita, tanpa saya sadari Pak, karena saya pada saat dulu jadi guru penggerak belum ada restitusi ya, ini ilmu baru buat kami, tapi tanpa kita sadari kita ternyata sedikit mungkin tidak sempurna, tapi mulai menerapkan restitusi ini. Jadi saya tanyakan, kenapa anak ini melakukan hal seperti itu, dan anak itu jujur memiliki beberapa kendala, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak tersampaikan atau tidak terpenuhi gitu. Jadi dalam kesempatan itu anak itu ya sekadar ya menangis lah, mengakui kalau dia itu memang salah gitu kan ya, dengan berbagai macam pembelaan dari dia. Nah, dengan itu saya memanggil orang tuanya. Jadi orang tuanya juga pada saat bertemu saya dalam keadaan menangis juga, menyampaikan keadaan-keadaan yang terjadi, dan keadaan itu cukup sangat miris gitu. Jadi saya selaku kepala sekolah tidak mengejudge anak itu salah, karena saya yakin anak itu melakukan itu ada sebabnya. Jadi banyak sekali sebabnya, kehidupan pribadinya mereka yang dialami, sampai tentang keluarga dan perhatian terutama orang tuanya itu tidak didapatkan anak itu. Nah, saya mengajak orang tuanya untuk sama-sama agar anak ini tidak berlanjut melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih gitu, karena anak ini dalam keadaan tidak terkontrol sama sekali Pak. Jadi dari pulang sekolah itu dia sendirian hidup di rumahnya atau di kosnya itu sendirian. Orang tuanya itu baru datang itu jam 10. Jadi selama itu tanpa pengawasan, jadi kami berkomitmen, saya mengajak orang tua
untuk sama-sama merangkul gimana caranya supaya anak ini tidak berbuat sesuatu yang lebih lagi. Jadi dengan kesepakatan orang tua, kami mengarahkan anak itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menyalurkan menurut saya tenaga yang berlebihnya dia itu tersalurkan dengan positif. Jadi semoga nanti ke depannya untuk murid kita yang satu itu supaya berubah begitu. Ya, itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dan juga cerita sedikit ada masalah dari siswa kita, dari ibu kepala sekolah. Mungkin sedikit ditanggapi oleh Pak Kadek Sulastra. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Di sini seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah itu sangat betul ya. Mungkin dalam kita melakukan sebuah tindakan pemecahan masalah untuk siswa kita selama ini, mungkin kalau istilah restitusi itu mungkin hal yang baru ya, yang kita dengar dari tahapan-tahapan segitiga restitusi itu sebenarnya kita sudah pernah mungkin melakukan, cuman kita tidak tahu istilahnya mana yang harus duluan dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi kedepannya dengan mungkin materi yang saya sampaikan tadi itu jadi menyadarkan kita semua, terutama ya kita sebagai pendidik, jadi harus berpihak kepada siswa. Jadi kita tidak bisa bersifat otoriter gitu ya. Kita harus mengikuti atau murid harus mengikuti kita seperti itu sebagai guru, tetapi juga kita tanyakan apa sih yang mendasari tindakan-tindakannya tersebut. Pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi atau faktor yang lainnya seperti itu. Mungkin itu tanggapan singkat dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Pak Kadek Sulastra tentang masalah yang pernah kita hadapi di sekolah ini, tentang siswa yang memang memiliki kekurangan mungkin dari kehidupan atau di keluarganya. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali tambahan ilmu atau materi yang sudah diberikan oleh Pak Kadek Sulastra. Nantinya kita bisa terapkan di kelas. Mungkin sudah pernah kita laksanakan, namun perlu diperbaiki. Kegiatan hari ini sudah selesai. Saya sebagai moderator meminta maaf jika terjadi ada kata-kata yang salah maupun yang kurang. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.